Kabupaten Sumba Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Timur dan ibu kotanya berada di Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah pada tahun 2007. Luas wilayah Sumba Barat adalah 737,4 km persegi dengan jumlah penduduk Sumba Barat adalah 149.641 jiwa. Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Sumba Barat adalah mayoritas Kristen Protestan yang diikuti oleh Katolik, Islam, Hindu, juga ada penganut kepercayaan Marapu. Secara tradisional, sebagian besar penduduk di kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian. Karena keadaan tanahnya, tanaman coklat dan tembakau dapat tumbuh di areal seluas 110 hektare dan 2.280 hektare. Di Kabupaten Sumba Barat masih ditemukan daerah-daerah yang bernilai historis baik dari segi sejarah maupun sosial budayanya, seperti yang kita temui di Kecamatan Tanarigu, yang mana meskipun tidak terdapat kampung dengan kubur megalitikum, tapi Kecamatan Tanarigu juga mempunyai caranya tersendiri untuk mempertahankan budayanya tetap eksis, yaitu dengan mempertahankan tarian-tarian dulu yang hampir punah, serta juga menciptakan tarian-tarian baru dengan tujuan agar bisa mempengaruhi masyarakatnya dengan hal yang baik hanya melalui tarian. Seperti tarian koba yang dibawakan oleh Sanggar Tari Ndelamanu di Kampung Gulu Ede, Desa Lokori, Kecamatan Tanarigu, yang mana tarian ini adalah gerakannya untuk mengajak masyarakat Tanarigu untuk banyak menanam pohon kelapa.
Kami dari pengurus Sanggar Tari Jelemanu, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat, Desa Lokring yang bertempat di Kampung Gulu Ede. Tarian Koba ini secara nasional maupun di daerah maupun di kecamatan berulang-ulang kali kami tampilkan. Untuk kita ketahui bersama, tarian Koba ini sejak 20 tahun yang lalu sudah tercipta. Yang menarik tadi itu tarian
atau penarinya sudah tahap yang ke-6. Tarian koba ini memotivasi masyarakat dengan bergotong royong menanam pohon kelapa. Yang sekarang ini pohon kelapa berguna untuk kehidupan kami masyarakat, khususnya pada Kecamatan Tanriu, Kabupaten Sumba Barat. Pohonnya berguna untuk kami membuat rumah, tempat diam, dan tempat kami bernaung. Daunnya kami membuat sangkar ayam, yaitu tempat bertelurnya ayam, dia punya daun. Yang ketiga, buah kelapa ini, khususnya pada buah, airnya berguna untuk kami minum atau untuk pengobatan secara tradisional. Isinya atau dagingnya, daging daripada kelapa ini berguna bagi kami orang Tanah Riu, yaitu isi kelapa menjadi satu bumbu di Kabupaten Sumba Barat, yaitu membuat kue maupun membuat sayur-sayuran pada saat pesta adat, yaitu isinya. Yang ketiga, kelapa ini khususnya pada batoknya atau buahnya menjadi tempurung yang berguna bagi masyarakat Tanah Riu, yaitu tempurung kelapa atau kobanu. Biasanya kalau di Sumba Barat, dulu orang tua kami menjadi alat rumah tangga untuk minum air. Yang pertama, yang kedua untuk menjadi mangkok sayur. Jadi kami isi sayur di dalamnya, baru kami layan tamu. Itu dia punya tempurung. Terus masuk pada syaratnya untuk menjadi membuat kaset lantai. Jadi kita bisa anyam dia punya seratnya, baru nanti kita untuk injak bersihkan kaki baru masuk dalam rumah. Itulah kegunaan daripada pohon kelapa atau dari tempurung tadi. Itu yang membuat kami sejak nenek kami, orang tua kami, mama mentu kami, bapak mentu kami mempromosikan masyarakat Kecamatan Tanah Riu, karena masyarakat Kecamatan Tanah Riu memiliki daerah yang penuh dengan batu dan penuh dengan daratan dan gunung. Jadi yang cocok hidup pada daratan Tanah Riu adalah pohon kelapa. Itulah tujuannya, sehingga kami mempromosikan untuk mengajak masyarakat Kecamatan Tanah Riu sekitarnya maupun Kabupaten Sumba Barat menanam kelapa. Khusus pada penari, mengajak untuk melakukan kegiatan tarian ini, mengajak suami-suami untuk menanam kelapa, membuat sesuatu kekompakan, yaitu di mana mereka melakukan tarian koba, mereka batos, berarti bersatu untuk menanam kelapa. Yang kedua, penari membawa keleku untuk penyediaan makanan siripinang, karena mereka melakukan pekerjaan menanam kelapa. Kalau mereka capek, langsung mengambil makanan siripinang dalam keleku. Yang terakhir, untuk atribut atau aksesoris, yaitu mulai dari di kepala, seperti tanduk kerbau, yaitu tabelo. Tabelo biasanya juga dipakai pada saat anak-anak perempuan atau anak muda di Kaspinda adat, istilah burunauta palakoro, mereka pakai itu tabelo, dan yang digantung di dada adalah meraga. Nah, itu biasa dipakai juga. Yang kedua, untuk gading. Gading itu pertanda itu kebesaran anak-anak perempuan, yaitu anak nona kami. Kalau mereka burunauta palakoro, atau di lele, yaitu kita taruh lele begitu, pakai gading. Kalau tidak ada gading, rasanya kurang lengkap untuk budaya Sumba. Jadi kami pasang gading untuk mereka. Kebesaran Sumba Barat adalah memakai gading. Untuk mamoli. Mamoli ini kita gantung di telinga kanan. Mamoli pertanda kewanitaan
anak Sumba, khususnya pada Sumba. Jadi sepanjang kalau urusan adat yang membuka pembicaraan untuk urusan adat perempuan, berarti mamoli harus dipiring. Habis mamoli, masuk pada giring-giring. Giring-giring merupakan satu alat tradisionalnya kami untuk mengiringi bunyi-bunyian untuk tarian, yaitu tarian koba tadi. Masuk pada musik, yaitu gong, yang dipakai oleh salah satu bapak tadi yang panjang, bahasa Sumba Baratnya bamba, yang dipakai yang panjang. Terus yang duduk tadi yang pakai tinggi begini, yang langsung pukul begini, namanya bendu, bahasa Sumba. Bahasa Indonesianya beduk. Sedangkan yang digantung, yang dipukul oleh seorang bapak lagi, yaitu namanya tala kelada atau gong besar. Jadi tala kelada ini mengiringi musik sehingga ada perbedaan dan bunyinya lebih bagus. Sedangkan yang 4 atau 3 tadi yang ada di pinggir di tengah alat musik ini adalah tala kauka atau kauka, kebanguka. Yang satu pembale. Jadi orang itu dua-duanya dibunyikan 2 kali. Jadi langsung begini sudah jadi bunyinya seiram. Itulah alat musik kami yang kami pergunakan untuk kegiatan tarian koba. Tarian tempurung ini memberikan motivasi kepada kami semua keluarga yang ditinggalkan untuk kami mengingat atau mengenangkan kembali nenek-nenek kami yang sudah kembali kepada Tuhan. Untuk tarian koba, pola lantainya yang pertama waktu lurus maju. Habis itu kita membuat L-nya, berarti saling menotos atau saling kompak, di mana ibu-ibu kompak atau nona kompak untuk melakukan pekerjaan untuk menanam kelapa. Mereka harus berpasang-pasangan untuk kompak. Tarian koba untuk Kecamatan Tariun dari Sanggar Tari Jelemanu, kapan saja yang minta untuk baik dalam pesta pernikahan maupun pesta adat, kalau ada permintaan, kami siap untuk melayani maupun di ruang terbuka maupun di dalam ruangan tertutup seperti di dalam gedung. Contoh di Kabupaten Sumba Barat, mereka menari di rumah jabatan berarti di dalam gedung. Dan mereka menari di Dharma Wanita, menari di dalam gedung wanita. Jadi tidak ada halangan bahwa mereka tidak menari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan tarian koba. Dan harapan kami, khususnya pada Bapak Ibu yang mengunjungi kami hari ini, kami berterima kasih. Semoga kegiatan kami ini bisa terekspos ke tingkat nasional. Dan juga kami mengharapkan bantuan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Dengan kegiatan kami hari ini, kami minta kalau bisa kami diekspor ke luar Sumba Barat. Itulah permintaan kami dari Sanggar Tari Jelemanu Mada Laikaragadede.